Halo Sobat KP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat KP semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K tahap kedua ya, yang akan dilangsungkan pada awal tahun 2025 ini. Oke. Dalam video kali ini ya, saya akan membahas tentang kompetensi teknis pedagogik khususnya untuk guru bahasa Inggris. Kompetensi teknis pedagogik ya untuk guru bahasa Inggris di tahap pertama dan tahap kedua pasti akan berbeda jauh ya. Kenapa? Karena di tahap kedua ini ya akan muncul soal-soal pedagogik dan juga profesional yang di dalam bahasa Inggris. Kalau kemarin di tahap pertama semua soalnya adalah SJT ya atau Situational Judgment Test yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau yang akan datang ini di tahap kedua itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau tahap pertama itu kan untuk mereka yang memang sudah lama mengajar dan sudah lama mengabdi dan memang harus segera diangkat menjadi P3K, oleh karena itu soalnya dipermudah. Tapi untuk yang tahap kedua ini beda ya, kembali ke normal lagi. Oke. Dan saran saya untuk rekan-rekan guru semuanya ya, I would suggest you to stop worrying and start joining us. If you would like to be able to pass the test, so please join us. Okay, let's go straight to the questions I have prepared for the video today. Okay, yeah, question number 1. A hierarchical classification system that organizes learning objectives into 6 levels, each representing a different cognitive skill, is called blah blah blah. What do you think is the best answer for the definition here? Is it educational taxonomy, or is it B, teaching and learning taxonomy, or C, learning objectives classification, or D, Bloom's taxonomy, or E, learning taxonomy? Oke, silahkan tolong dijawab dulu ya. Ya, begitu juga soal nomor 2, silahkan rekan-rekan untuk mencoba menjawab. Nanti setelah sampai nomor 4 baru kita jawab ya. Ya. Question number 2, which of the following shows the correct order of the 6 levels from revised Bloom's taxonomy learning objectives? Is it A, B, C, D, or E? Okay. Question number 3, which of the statements below is not true about Bloom's taxonomy? Ya. Dan ada 4 pilihan di situ, silahkan dijawab. Dan soal number 4, why did Bloom choose a pyramid to describe his theory? Oke, ya ada 5 pilihan jawaban di situ, A, B, C, D, E, silahkan dijawab. Ya, mari langsung kita jawab dari nomor 1 ya. Ya, kita lihat kata kuncinya di sini adalah hierarchical classification system, oke, dan learning objectives. Jadi sistem klasifikasi hierarkis ya yang membedakan tujuan pembelajaran menjadi 6 tingkat yang masing-masing itu merepresentasikan kemampuan kognitif yang berbeda-beda, itu disebut apa? Iya, itu disebut Bloom's taxonomy. Ya, dan Bloom's taxonomy itu kita lihat soal kedua, yang mana urutan yang benar dari Bloom's taxonomy? Iya. Kira-kira yang benar mana? Kita lihat ya. Ini ada 2 kelompok yang pertama ya. Oke. Yang pertama dimulai dengan understand ya, A dan B, kemudian C, D, E dimulai dengan remember. Nah, kira-kira jawaban yang benar apa? Ya, jawaban yang benar itu adalah ECO. Remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. Jadi, ECO ya, saya yakin teman-teman masih tahu. Tidak harus saya jelaskan di sini ya.
kalau kalian menginginkan penjelasan yang detail tentang materi-materi seleksi P3K, itu ada di kelas-kelas bimbelnya ya. Saya sengaja kalau di YouTube saya hanya memunculkan atau mengupload soal-soalnya saja. Oke, berikutnya soal nomor 3. Which of the statements below is not true about Bloom's taxonomy? Ya, option A, taxonomies are used to describe different types of learning behaviors that students should develop. Berarti benar ya, taksonomis itu digunakan untuk mendeskripsikan perbedaan tipe, ya to describe tipe perilaku pembelajaran yang berbeda atau tujuan belajar ini ya, yang harus dikembangkan oleh siswa. Kemudian the earlier level must be mastered before the next level, itu juga benar. Hierarchy doesn't matter in the system. Namanya di sini adalah hierarchical classification. It means hierarchy is important atau hierarchy matters. Jadi pilihan jawaban C ini tidak tepat. Ya. Hierarchy doesn't matter in the system. Itu kalau kita artikan adalah urutan atau tingkatan tidak berpengaruh di dalam sistem klasifikasi learning objective ya. Ya salah. Kenapa? Karena namanya saja hierarchical classification system. So, hierarchy is very important or hierarchy matters. Soal berikutnya nomor 4. Why did Bloom choose a pyramid to describe his theory? Ya, alasan Bloom memilih bentuk piramid untuk menggambarkan teori taksonomi itu ya. Itu karena apa? Karena pilihan jawabannya adalah karena the higher levels, jadi tingkat yang di atas itu terbentuk karena apa? Karena adanya level yang di bawahnya. Jadi pilihan jawabannya adalah eco. Jadi sekali lagi ini Anda bisa mengaitkan, bisa menalar ke soal nomor 3 tadi ya. Di sini hierarchy doesn't matter itu salah. Kenapa? Karena level bawah itu membentuk level atasnya gitu ya. Jadi orang nggak bisa langsung bisa create if they don't understand, if they don't remember gitu ya. Ya, berikutnya soal nomor 5. What level can you associate the verb label with? Kalau kata kerja atau action verb label itu kira-kira termasuk level tujuan apa? Apakah understanding, remembering, creating, applying, or analyzing? Menurut rekan-rekan, jawabannya apa? Iya. Jawaban yang tepat adalah remembering. Ya, sebetulnya ya ada juga list of action verbs, ada daftar KKO ya atau kata kerja operasional untuk masing-masing level dari taksonomi Bloom ini ya. Ya, itu bisa digunakan ya untuk pengetahuan kita semua, sehingga when we write the objectives of learning, we don't screw up the objectives. Yeah. Questions number 6. Which statements below is not true about revised Bloom's taxonomy? Ya. Jadi taksonomi Bloom itu muncul di tahun 1956 ya, yang diprakarsai oleh Benjamin Bloom ya. Kemudian direvisi oleh koleganya dan juga oleh muridnya ya, koleganya dan muridnya serta beberapa researchers
yang berasal dari educational psychologist. Ya, kita lihat ya, yang mana yang tidak tepat. The use of nouns was replaced by action verbs. Jadi, ya, ini pertanyaannya adalah statement di bawah ini yang tidak benar yang mana, gitu. Oke, jadi kita cari dulu ya. The use of nouns was replaced by action verbs. Penggunaan kata benda diganti dengan kata kerja. Kita lihat ya. Ini yang lama. Yang lama itu 1956 yang dari Bloom. Oke, semuanya kita lihat menggunakan kata benda. Knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, dan juga evaluation. Nah, revisinya bentuknya di dalam kata kerja. Apa ini? Remember, understand, apply, analyze, evaluate, and also create. Ya, jadi kita atau siswa kita itu bisa create, bisa menciptakan kalau dia ada pemahaman dan bisa. Nah, ini urut ke atas ya, nggak bisa langsung jelek ke atas, itu nggak bisa. Jadi the upper level atau the higher level itu built upon the lower ones. Oke, kemudian jadi A ini benar ya, karena ini diganti. Kemudian yang B, the two highest levels of taxonomy were swapped. Dia bilang dua level yang paling atas itu di swap ya, atau berubah gitu ya. Kita lihat urutannya. Ini evaluation and synthesis, kemudian ini evaluate and create. Nah, berarti ini benar ya. Artinya ada perubahan urutan dari synthesis kemudian ke evaluation, berubah menjadi evaluation kemudian menjadi create. Oke. Kemudian Laurin Anderson and David Creswell are the primary proponents of Bloom's revised taxonomy. Ya. Jadi proponents itu apa? Proponents itu adalah pelopor ya, atau tokoh. Jadi Laurin Anderson itu salah satu muridnya Benjamin Bloom, dan David Creswell itu adalah koleganya yang menemukan yang membuat taksonomi Bloom yang pertama. Oke. Mereka itu adalah proponents atau pelopor. Jadi benar ya, C benar. Kemudian D, the authors also define cognitive processes associated with the instructional goals. The authors di sini adalah Laurin and David ya. Itu juga mendefinisikan proses kognitif ya yang berasosiasi dengan tujuan pembelajaran. Ya, ini betul juga ya, ada kalau Anda belajar tentang teorinya, oke? Ya, kemudian E, the revision team was only, nggak usah pakai was sebetulnya ya. The revision team only consists of Laurin Anderson and David Creswell. Ya, ini yang salah ya. Kenapa? Karena the revision team consists of some scholars, ya, oke, beberapa ahli gitu ya. Tapi yang mengepalai atau yang memimpin itu adalah Laurin Anderson dan David Creswell. Oke, jadi ini yang tidak tepat. Oke, buat rekan-rekan semuanya, iya, jangan lupa ya, kalau kalian mau mempersiapkan diri ya, Anda bisa ikut Bimbel Online P3K 2025 Guru Bahasa Inggris ya. Materinya lengkap ya. Anda tidak akan kecewa. Kenapa? Karena materinya lengkap dan keluar semuanya. Oke. Artinya soal-soal yang keluar itu kita bahas gitu ya. Oke. Kemudian biayanya 385.000. Oke, jadwalnya pada hari Sabtu dan Minggu. Oke, pukul 16 sampai 18 WIB. Kalau berminat silahkan hubungin WA nomor 0859 ini ya. 0859 4726 8588. Oke, ya. Kami sudah terbukti
banyak meluluskan peserta. Oke. Ya. Di awal tahun 2025 ini kami memberikan diskon atau potongan ya yang kami sebut early bird discount sebesar 15,5%. Jadi untuk 25 peserta yang pertama ya. Jadi tidak membayar Rp385 tapi hanya membayar Rp325. Anda akan lolos seleksi P3K, oke? Tapi 325 ini hanya untuk 25 peserta pertama. Berikutnya, kembali lagi ke 385, oke? Jangan sia-siakan waktu Anda, mumpung masih ada diskon, silahkan segera hubungin kami ya. Persiapan juga lebih cepat, lebih baik. Do not procrastinate, kalau khususnya buat saudara-saudara saya atau teman-teman muslim saya ya, seharusnya kita mengamalkan surat wal asri itu ya, demi waktu, yang intinya itu adalah tentang manajemen waktu atau konsep waktu di dalam Islam ya. Oke, coba dibaca ya, itu petunjuk buat kita sebagai muslim dalam menggunakan dan mengelola waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, oke? Jangan menunda-nunda waktu untuk apapun itu ya. Oke, untuk sholat, untuk ibadah, untuk belajar. If you can do it now ya. Don't wait until tomorrow. Oke, ya mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya, iya, ini masih pedagogik ya. To activate students' formal schemata of lexical terms used in a reading text, you can involve your students bla bla bla. What do you think is the best answer? Kalau rekan-rekan itu mau mengaktifkan ya skemata atau skema tentang kata-kata yang digunakan di dalam reading text, itu kira-kira yang bisa Anda gunakan apa? Ya, jawabannya adalah identifying words in jumble letters. Artinya, tahu ya, kata kita acak-acak hurufnya, kemudian kita minta ask the students to unscramble the letters to become words. Nah, ini artinya mengaktifkan students schemata ya. Oke. Ya, soal nomor 8, the techniques of task-based language teaching and learning do not include, atau saya ubah soalnya ya. The following are the techniques of task-based language teaching and learning, except, artinya ada satu yang bukan merupakan teknik dari task-based language teaching. Yang mana? Information gap task betul, reasoning gap task betul, peer correction yang tidak ada ya, oke. Opinion gap task betul, and authentic materials is also right. Ini adalah teknik-teknik yang ada di dalam task-based language teaching. Okay, let's go straight to next question, number 9. Which of the following is principle of task-based language teaching? Iya, berikut ini yang merupakan prinsip dari task-based language teaching itu apa? Apakah individual work is prioritized? Bukan tentunya ya. Use of textbook is essential? Enggak juga, karena ini namanya task ya, kegiatan. Oke. Meaningful communication is emphasized. Iya, sepertinya ini ya. Ya. Kenapa? Karena in task-based language teaching itu, you assign the students to do tasks, and while they are doing the task, they are communicating in the target language. Ya, jadi the emphasis is on the meaningful communication. Oke. Berikutnya soal nomor 10. What is one implication of SLA theories for language teaching? SLA itu adalah second language acquisition ya.
Jadi di dalam pembelajaran bahasa Inggris itu ada dua ya, ada language acquisition dan ada juga language learning. Kalau bahasa ibu itu adalah proses language acquisition, sementara kalau bahasa asing itu adalah language learning. Nah, karena ada teori tentang second language acquisition, maka ya second language acquisition theories for language teaching itu artinya apa? Ya, implikasinya adalah Charlie. Oke. Providing opportunities for authentic communication. Berikutnya soal nomor 11. Ya. Coba rekan-rekan jawab. The ability to use language effectively and appropriately in different contexts is the definition of. Iya, jawabannya tepat adalah communicative competence. Iya. Anda tahu ya, kalau formulaic competence itu adalah kata. Ya, questions number 12. Oh, ini ada. Formulaic competence is a chunk of language, ya, atau kumpulan kata that speakers always use, yang sering digunakan oleh penutur bahasa tersebut in everyday interactions. Which of the following is not formulaic competence? Yang mana sih yang tidak termasuk formulaic competence? Iya, yang tidak termasuk formulaic competence itu adalah grammar ya. Karena formulaic competence itu adalah kemampuan kita atau kemampuan Anda ya menggunakan kata ya, kata-kata yang digunakan setiap hari, dan kata itu kan banyak jenisnya ya. Oke, ada phrase, ada frasa, ada kata, ada idioms ya, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya soal nomor 13. The central concept of the communicative approach to language teaching is to develop communicative competence, which involves the following except. Kecuali yang mana? Iya, kecuali echo, learning to communicate through grammar learning. Enggak. Oke. Questions number 14, which of the following are not among the principles of assessment? Iya, yang tidak ada di assessment itu adalah judgment. Ya, oke, kita nggak boleh judgmental. Jadi, yang tidak atau yang bukan prinsip assessment atau penilaian itu adalah delta. Oke, kalau penilaian itu memiliki prinsip satu, valid, ya, objektif, accountable, meaningful, and also comprehensive. Oke, berikutnya, iya, untuk kompetensi teknis saya cukupkan di situ dulu ya. Berikutnya, untuk video yang akan datang saya akan membahas tentang kompetensi manajerial yang akan membahas tentang 8 aspek. Ada aspek integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, dan juga mengelola perubahan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. And thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.